Mari saat ini kita menghadap kehadirat Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan kita mau syukuri, kita mau menikmatinya. Karena jikalau tanpa anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa mendapat keselamatan, kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan telah beri kepada kita. Mari saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Dengan segenap hati kita mau katakan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Dengan segenap hati yang terakhir kita mau katakan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Engkau yang mati dan bangkit bagi kami Yesus. Engkau yang menebus dosa kami, sehingga Engkau melayakkan kami Tuhan. Beri kami kekuatan Yesus, Roh Kudus-Mu yang ada bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus merasakan kasih-Mu
di dalam kehidupan kami. Bersyukur, terus bersyukur dan bersyukur. Itulah yang ingin kami ucapkan di setiap kehidupan kami. Karena setiap nafas hidup yang Kau telah beri kepada kami percaya Tuhan ada rencana di dalamnya. Dan terima kasih Tuhan, biarlah kami saat ini mau menghadap kehadirat-Mu. Kami mau menyediakan diri kami Tuhan untuk mendekat kepadamu. Firman-Mu Tuhan yang akan dibagikan Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami sehingga kami kuat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik, anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom semuanya, biarlah hari ini kita selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Bersyukur ya hari ini dan mungkin hari-hari yang sudah kita lewati. Kita sudah diberi kesempatan dan kita sudah diberi suatu hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Entah apapun itu, mungkin suatu yang kita impikan, yang kita harapkan menjadi kenyataan. Ataupun mungkin teman-temanku saat ini masih dalam mengalami pergumulan, masih dalam terus melakukan permohonan kepada Tuhan untuk supaya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi suatu keinginan hati yang ingin digenapi ataupun yang ingin dikabulkan oleh Allah. Tetap semangat, kita harus tetap menjalani iman kita harus tetap teguh iman kita walaupun mungkin kita doa-doa belum dijawab. Tetapi kita harus tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, hari ini sebentar kita mau sharing firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma 5 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-11. Roma 5 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-11. Hasil pembenaran, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Di dalam kehidupan kita saat ini, kita tahu sebagai orang Kristen ataupun yang mungkin orang Kristen lah tahu bagaimana Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit bagi kita untuk menebus dosa kita. Tetapi kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, bagaimana hidup kita itu adalah hidup oleh anugerah Tuhan. Kita hidup di dalam damai sejahtera, kita hidup di dalam mungkin kasih karunia Allah. Kita bersyukur ya. Kita orang yang berdosa, kita orang yang durhaka. Sebetulnya manusia saja tidak mau jikalau
contohnya gini, seorang manusia mau menerima orang yang sudah berbuat salah ataupun berbuat jahat, semisal kita mau mendaftar pekerjaan ini, kita sudah tercoreng namanya, kita sudah ada blacklist, kita sudah mungkin pernah ketahuan mencuri, pernah ketahuan membunuh. Untuk orang menerima kita di dalam pekerjaan ini, itu pasti mikir-mikir lagi. Itu pasti ada suatu perhitungan tersendiri. Wah, kalau aku menerima ini pencuri, apa nanti barangku dicuri, atau aku kalau mungkin aku menerima orang ini mungkin berbuat jahat ini dan itu. Seperti itu kalau manusia. Tetapi beda dengan Tuhan. Tuhan bilang walaupun sejak kita durhaka, sejak kita berdosa, Dia tetap menerima kita. Karena Tuhan itu memang mengasihi kita sudah sejak dari dulu. Tuhan tidak ingin kita masuk ke dalam neraka, ke dalam penghukuman yang kekal. Makanya kita dengan kematian Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kita dibenarkan oleh kematian Tuhan Yesus. Jadi kita tidak lagi dalam murka Allah. Dikatakan ayat 9 bahwa kita telah dibenarkan oleh darahnya dan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Wah, keren sekali ya. Tetapi apakah setelah kita tahu kita diselamatkan dari murka Allah, kita telah ditebus, apakah terus kita hidup seenaknya? Seharusnya tidak. Saat kita mungkin orang berdosa, terus kita dibenarkan oleh Tuhan, kita dijauhkan dari murka Tuhan dengan kematian Yesus Kristus, kita seharusnya berterima kasih. Bukan sebaliknya, kita hidup seenaknya. Wah, aku diselamatkan, aku dibebaskan dari murka Allah. Wah, ya udahlah, aku hidup seenaknya, mau berbuat jahat, mau berbuat ini, mau berbuat itu, seenaknya aku sendiri, egoisnya aku sendiri, seenaknya kepinginnya aku sendiri. Apakah itu yang dilakukan oleh manusia yang sudah dibenarkan, yang sudah ditebus oleh darahnya? Tidak, bukan seperti itu. Kita harus menguji iman kita. Kita harus tetap ikut, kita harus tetap setia, kita harus tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus. Saat kita mengikut Tuhan, saat kita memutuskan aku mau bertobat, aku mau mengikut Engkau Tuhan, Engkau telah menebus dosaku, aku telah dibenarkan oleh darah-Mu, aku telah dijauhkan dari murka Allah, aku telah diperdamaikan dengan Engkau. Aku ingin mengikuti Engkau. Dan kita tahu perjalanan itu tidaklah gampang. Karena dikatakan bahwa kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Jikalau kita melihat konteks ini, Rasul Paulus menulis saat di dalam penjara. Walaupun di dalam kesengsaraannya, di dalam kesusahannya Rasul Paulus ini tetap bermegah. Karena Rasul Paulus ini tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 3, 4. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan itulah yang harus kita lakukan saat ini. Saat kita mengalami kesengsaraan, biarlah kita bermegah. Kesengsaraan bukan yang dibuat kita sendiri ya. Jangan salah artikan. Kesengsaraan dalam apa? Dalam mengikut Yesus. Saat kita sengsara, kita harus tetap bermegah. Dan apa? Tetap terus tekun dalam iman kita. Saat ketekunan itu timbul, kita tetap terus tekun. Tahan uji itu akan ada di dalam kehidupan kita. Dan saat tahan uji itu terus ada di dalam kehidupan kita, pengharapan itu ada. Dan jikalau kita berpengharapan, kita berharap kepada pribadi yang benar, yang mempunyai segalanya, Allah Yesus Kristus yang menciptakan segalanya, kita tidak salah berpengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan.
Amin. Mari saat ini teman-temanku, kita sudah dibenarkan di dalam iman kita oleh Yesus Kristus. Kita sudah dibebaskan dari murka Allah. Kita sudah diperdamaikan. Kita berseteru terus, kita bertengkar terus, kita tidak suka apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan sudah berdamaikan. Saat ini mari kita mau kembali lagi kepada Tuhan. Hidup kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap teguh di dalam iman Tuhan. Kesengsaraan apa yang teman-teman hadapi saat ini, bermegahlah. Karena itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan kalian saat berpengharapan tetap terus berpengharap, tetap terus berharap kepada Tuhan, dan pasti pengharapan kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, karena hanya Dia yang satu-satunya bisa menyelamatkan kita. Hanya Dia satu-satunya yang bisa mengabulkan permintaan kita. Mari saat ini teman-temanku, kita mau lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Firman yang sebentar ini kita mau saat teduh kepada Tuhan. Kita mau introspeksi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar berpengharapan kepada Tuhan? Apakah kita sudah tekun untuk terus mengikut Tuhan? Apakah saat kita tekun mengikut Tuhan itu tahan uji ada di dalam kehidupan kita? Mari kita introspeksi diri sekali lagi. Tetap terus introspeksi, apa sih yang harus aku lakukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah untuk aku tetap terus mendekat kepadamu. Mari saat ini teman-temanku, kita mau diam sejenak, kita mau berdoa kepada Allah kita, Yesus Kristus. Kita mau berterima kasih, kita mau bersyukur. Karena hidup kita ini adalah kasih karunia. Hidup kita ini adalah anugerah. Keselamatan itu gratis. Kita tidak harus membayarnya. Tetapi Tuhan memberikan gratis dengan memberikan anaknya. Menukar anaknya dengan supaya dosa kita itu dihilangkan. Kita jangan sekali-sekali untuk meremehkan penebusan dosa yang Tuhan yang Yesus telah lakukan kepada kita. Tuhan ampuni kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, mungkin sampai hari ini Tuhan, kami masih belum bisa menyenangkan-Mu Tuhan. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami mau terus dekat kepadamu Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi orang yang tekun. Saat itu kami menjadi yang menimbulkan tahan uji. Saat tahan uji timbul, pengharapan itu timbul dan tidak akan mengecewakan kami. Kami percaya itu Tuhan. Dan tahan uji juga dikatakan firman Tuhan akan menjadikan emas. Mari saat ini Tuhan, mari saat ini kita mau mendekat. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segalanya. Mungkin kami tidak kuat Tuhan, mungkin kami tidak bisa menjalani itu semua Tuhan. Kesengsaraan kita harus berpegang. Mungkin saat ini kita tidak bisa. Mungkin aku tidak kuat akan tahan uji yang Tuhan telah berikan kepadaku saat ini. Aku tidak kuat Tuhan. Ataupun Tuhan, aku sudah kecewa. Selama ini aku berharap tapi tidak pernah ada yang terkabul. Tetapi mulai saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami. Kami mau mulai dari nol lagi Tuhan, untuk berpengharapan kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu dan Engkau tidak akan tinggal diam. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan. Biarlah kami serahkan kepadamu Tuhan, pergumulan kami Tuhan, apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan.
Kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat kami dan kami percaya Tuhan segala rencana kami, segala rancangan kami serahkan kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehendak, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh agung. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku semuanya.